sosial. Ada yang saudara mengikuti seseorang di media sosial? Adalah. Apalagi anak-anak muda. Ya, saudara punya ada orang-orang di mana saudara seneng, bahasa sekarang itu ngefans. Saudara pasti ngikuti dia. Saudara akan follow Instagramnya. Karena nggak asing lah bagi kita. Ada istilah follow, unfollow, follower, following, ya. Nggak asing. Saudara akan follow. Saudara mengikuti. Saudara akan ikuti orang ini. Saudara akan cari tahu melalui IG, melalui Facebook, Twitter, Instagram, Telegram maksud saya. Saudara cari tahu tentang orang ini, bagaimana orang ini dan sebagainya. Saudara akan cari tahu. Ketika hati saudara masih suka, saudara masih senang dengan apa yang dia buat, dia lakukan, saudara akan ikutin terus. Perkembangannya kan saudara akan cari tahu. Tapi kalau saudara sudah nggak senang, karena mungkin ada satu statement yang dia katakan, ada hal-hal yang dia lakukan, saudara nggak senang, apa yang akan saudara lakukan? Unfollow. Saudara nggak mau ngikuti lagi. Jangan ikuti lagi lah. Oh, itu sudah nggak benar menurut pandangan saudara. Dulu saudara suka mengikuti, ya, si A, nama jadi gak enak. Ketika hati saudara masih senang dia, wah saudara nggak senang, unfollow. Saudara mengikuti Yesus itu tidak sama seperti itu. Amin. Kalau saudara senang, hati saudara sesuai dengan apa maunya Tuhan, saudara mengikuti Yesus. Tapi kalau sudah nggak sesuai, maksudnya gini, ketika hati saudara masih melekat dalam dia, saudara doa, oh Tuhan jawab, oh puji Tuhan, saudara ikuti Yesus dengan setia. Ada pergumulan, Tuhan dengar, Tuhan kasih kekuatan, saudara senang nggak? Senang, saudara ikuti Tuhan, melayani dan sebagainya. Tetapi ketika semua saudara suatu saat berdoa, Tuhan kok gak denger, Tuhan kok gak jawab ya doa saya, kenapa ya? Ya, beberapa waktu sudah berdoa dan Tuhan kelihatannya gak jawab, lalu saudara sudah mulai marah. Wes, ini caranya, wes gak Tuhan-Tuhanan, unfollow aja, gak ikuti Yesus lagi. Bila perlu blokir, tinggalkan Tuhan. Gak ada connect lagi, yes, sama sekali. Saudara mengikuti Yesus itu gak seperti itu. Saya mau setiap kita yang ada di tempat ini minimal saudara kita tahu bagaimana kita seharusnya mengikuti Yesus. Mungkin kalau kita mengikuti seseorang karena kita ingin tahu hanya sedikit hal, tetapi saudara nggak bisa mengalami dia secara pribadi. Belum tentu semua orang yang mengikuti, katakan satu orang ini akan mengalami dia secara pribadi. Mungkin saudara bisa tahu sedikit tentang dia karena dia berbagi tentang siapa dia, apa ya aktivitasnya, saudara bisa tahu sedikit tentang dia. Tetapi saudara tidak mengalami dia secara pribadi. Mengikuti Yesus seperti itu. Ketika saudara mengikuti Yesus, bahwa setiap orang yang mengikuti dia harus dapat mengalami dia secara pribadi. Akan mengalami dia secara pribadi. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa kita ini orang-orang yang percaya, kita ini adalah umatnya. Tuhan katakan, aku akan menjadi Tuhan dan engkau akan menjadi umatku. Ketika kebenaran ini disampaikan, memiliki pengertian bahwa setiap orang yang adalah umatnya akan mengalami dia secara pribadi. Kasihnya, perlindungannya, kuasanya, kebaikannya, itu harus terjadi secara pribadi.
Untuk itulah orang Kristen, kalau tidak mengalami Yesus secara pribadi, dia adalah orang yang sangat malang. Kalau saya baik sama saudara, kalau saya dekat sama saudara, lekat sama saudara, saya akan mengalami kebaikan saudara. Mengikuti Yesus akan memberikan dampak. Sesungguhnya akan memberikan dampak, baik untuk hidupmu sekarang ataupun untuk hidupmu yang akan datang, di dunia dan juga di akhirat, di surga. Engkau akan mengalami itu, akan memberikan dampak. Jadi jadilah pengikut-pengikut Kristus yang sejati, memindahkan hati saat ini. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau harus mulai bisa memindahkan hatimu ke surga. Surat Yakobus katakan bahwa pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ketika engkau mengikuti Yesus, ketika engkau percaya kepada Dia, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Mengikuti Yesus itu akan membawa dalam kehidupan kita untuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Itu adalah pengikut Yesus. Gak bisa sudah mengatakan aku adalah pengikut Yesus, tetapi saudara memiliki kehidupan yang bertolak belakang. Ketika saudara mengikuti Yesus, maka engkau akan menjadi serupa dengan Yesus. Saya ini asli Madiun. Madiun itu terkenal dengan apa? Kota pendekar. Banyak perguruan di sana. Macam-macam perguruan. Ada Kerasakti, ada Merpati Putih, ada karate, macam-macam juga. Banyak perguruan di sana. Dan setiap perguruan ada pengikutnya. Saya dulu juga pernah iseng-iseng tergabung, ikut Kerasakti. Karena saya punya tetangga, saya punya kakak, saya ikut apa? Kerasakti. Ikutlah Kerasakti. Ada yang ikut Merpati Putih. Ketika kita ikut di sana, masuk ke dalamnya. Kalau bicara tentang perguruan Kerasakti, ya, orang yang ikut di sana, kalau dia sudah punya kelasnya sudah tinggi, saudara, ketika dia mulai keluarkan jurus-jurusnya, dia bisa berlaku seperti apa? Kera. Kalau orang udah keras, orang ngeri, terus kayak kera, kayak kera. Dia menjadi sama seperti itu. Demikian juga yang lainnya. Karena dia hanya ketika ada di situ, ya, apa yang diajarkan akan diikuti. Walaupun kadang-kadang saudaraku yang nggak enak. Apalagi pertama masuk dari bulan-bulanan kok ngadik digebui yo nganu tae. Ditendangi kon obrol kon sangat mati. Ikutin aja. Apa yang diperintahkan, apa yang harus dibuat, dilakukan. Supaya terbentuk sesuai dengan. Nah, demikianlah dengan mengikuti Yesus. Kalau engkau menyebut dirimu sebagai pengikut Yesus, maka seharusnya engkau akan menjadi serupa seperti Yesus. Sehingga genaplah apa yang dikatakan firman Allah, bahwa engkau adalah suratan Kristus yang terbuka. Amin. Mengikuti Yesus. Saya lanjutkan beberapa hal, ya. Bagaimana kita menjadi pengikut Yesus. Mengikuti Yesus itu lalu seperti apa? Supaya kita menjadi serupa. Hal yang pertama yang perlu kita tahu, saudara, bahwa mengikuti Yesus, menjadi pengikut Yesus, itu adalah panggilan. Katakan panggilan. Jadi tidak semua orang akan bisa mengikuti Dia. Mengikuti Yesus adalah panggilan.
Bukan hanya karena saya mau ngikut Yesus lalu kita ngikut Yesus. Perhatikan ayat yang kita baca tadi di awal. Ya, apa yang dikatakan di dalam kebenaran ini? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi ada yang dipilih, ada yang enggak dipilih. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Ya. Mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi mengikuti Yesus itu adalah panggilannya. Ketika Yesus cari murid-murid, sebelum ketika Yesus masuk dalam masa pelayanannya, ya, dia ini cari murid. Ada berapa murid Yesus? Ada 12 murid Yesus. Murid-murid Yesus punya murid. Apakah itu terjadi karena Yakobus, Petrus, dan sebagainya? Mereka yang memutuskan, Tuhan, aku mau mengikuti Engkau. Aku mau ikuti. Aku mau menjadi pengikutmu. Aku mau menjadi muridmu. Firman Tuhan katakan, ya, kalau kita lihat dari Markus 1 ayat 17, ya, di sana dikatakan Yesus berkata kepada mereka, ya, mereka itu di sini katakan bahwa kepada apa? Kepada Simon dan Andreas. Ya, bukan Andreas ini ya. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Lalu selanjutnya itu adalah keputusan daripada Simon dan Andreas. Yesus katakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus yang memanggil mereka. Yesus yang memilih mereka untuk menjadi pengikutnya, menjadi muridnya. Dan selanjutnya itu adalah keputusan dari Simon dan Andreas. Mau nggak mereka menjadi pengikut Yesus? Mau nggak mereka mengikuti Yesus? Bisa mereka mau, bisa juga tidak mau. Ketika Yesus berjalan, ada banyak orang tahu, dan ada orang-orang yang mau mengikuti Yesus. Tuhan, aku mau mengikutimu. Yesus katakan apa? Mari ikutlah aku. Tetapi mereka jawab, sebentar Tuhan, saya tak pulang sebentar. Ada tetangga saya yang meninggal, saya coba urus mereka. Yesus apa yang Yesus katakan? Kalau engkau mengikut aku, ya, orang yang mati akan ada yang ngurus sendiri. Ayo ikutlah aku. Jadi dibutuhkan keputusan. Puji Tuhan bahwa Tuhan telah memanggil saudara. Tuhan memilih saudara, menetapkan saudara untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus. Maka selanjutnya itu adalah keputusan saudara. Mau nggak saudara menjadi pengikut Yesus? Mau nggak saudara mengikuti dia? Itu keputusanmu. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku. Berani nggak kita bertindak seperti itu? Mengikut Yesus, keputusanku. Ketika engkau mulai memutuskan aku mengikut Yesus, maka engkau akan bertindak, bersikap, bertingkah seperti Yesus. Apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus kehendaki, engkau akan melakukan sama seperti itu. Dan itu akan membawa engkau kepada keserupaan
untuk kau bisa menjadi semakin serupa dengan Yesus. Saudara ingat, sejak daripada mulanya ketika manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, ada manusia pertama di sana. Siapa? Adam. Ketika Adam jatuh dalam dosa karena tidak mau mentaati dengan perintah Tuhan, yang punya inisiatif pertama kali untuk datang ke Adam itu siapa? Tuhan. Ketika Adam jatuh dalam dosa, gak ada inisiatif bagi Adam untuk dia mau menghampiri Tuhan. Yang ada inisiatif adalah Allah yang menghampiri Adam. Justru ketika Allah datang di Taman Eden dan mulai cari, Adam, kamu di mana, Adam? Apa yang dilakukan oleh Adam? Sembunyi. Dia berusaha menyembunyikan diri, dia berusaha menjauh daripada Tuhan. Tuhan datang, Tuhan cari, Adam, kamu di mana? Allah yang berinisiatif mencari Adam. Demikian juga saudaraku ya, apa yang terjadi kepada Musa. Siapakah yang ada inisiatif untuk menghampiri Musa? Tuhan. Ketika Musa sedang mengembalakan akan kambing domba, Tuhan datang hampiri Musa. Demikian juga kepada Yakub. Tuhan yang berinisiatif memanggil saya, menghampiri saya waktu itu. Waktu saya di Betel, saya sedang tidur, melalui mimpi Tuhan hampiri saya. Wih, ternyata tadi Tuhan datang hampiri saya. Kalau saudara nggak percaya, baca nih Kejadian ya, di dalam Kejadian 28 ayat 16 17, Allah menghampiri Yakub. Jadi inisiatif dari Tuhan. Demikian juga untuk saudara dan bahkan dunia ini, bahwa semua orang telah menjadi berdosa. Karena dosa manusia menjauh dari Allah. Karena dosa manusia tidak bisa bertahan dalam hadirat Allah. Siapa yang berinisiatif untuk menghampiri saudara dan saya? Tuhan. Allah sendiri yang datang ambil rupa sebagai manusia, menghampiri kita, supaya kita bisa apa? Dipulihkan untuk menjadi pengikut Yesus. Jadi mengikuti Yesus itu adalah panggilannya, dan saudara telah menerima panggilan itu. Selanjutnya keputusan ada pada saudara. Apa yang saudara putuskan? Mungkin itu adalah urusan saudara dengan Tuhan. Gak ada seorang pun yang bisa memaksa saudara. Apakah saudara mau mengikuti dia atau tidak? Gak ada seorang pun yang bisa memaksa. Saudara yang akan mengambil keputusan. Berani gak saudara ambil keputusan dan bertindak seperti yang dalam Roma 12 katakan, ayat yang pertama, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Dia, untuk kau menjadi serupa dengan Dia. Itu keputusanmu. Tetapi yang jelas, ketika engkau memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus, maka engkau akan mengalami Dia secara pribadi. Karena Petrus mengikuti Yesus, maka Petrus dapat mengalami hal yang besar di dalam kehidupannya. Yesus berjalan di atas air. Saudaraku ya, Petrus pun bisa berjalan di atas air. Ada yang ngomong, saudaraku, itu kan airnya cuma dangkal. Tambah hebat loh. Air dangkal bisa menenggelamkan. Air dangkal bisa, saudaraku ya, kapal yang cukup besar karena 12 ada berapa orang bisa jalan.
Karena dia mengikuti Yesus, dia pun bisa berjalan di atas air. Mengikuti Yesus. Jadi ada pengalaman. Dia bisa melihat. Tetapi hal yang saudara luar biasa, ketika mereka mengikuti Yesus, mungkin ketika mereka ada bersama-sama dengan Yesus, mereka melihat apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus buat, menyembuhkan orang sakit, buat mujizat dan sebagainya. Saat itu mereka belum bisa lakukan. Tetapi firman Tuhan katakan, setelah Yesus kembali ke surga, naik ke surga, saudara lihat murid-murid Yesus, mereka bisa melakukan apa yang Yesus juga sudah lakukan. Petrus dia buat banyak mujizat. Itulah pengikut Yesus. Engkau akan mengalami dia secara pribadi. Kalau engkau memutuskan untuk mengikuti Yesus, jadilah pengikut Kristus yang sejati, yang benar-benar mengikuti dia. Nggak bisa sudah mengikuti Yesus, aku satu kaki saudara mau mengikuti Yesus, satu kaki saudara mau ikuti dunia ini. Nggak bisa. Tidak bisa engkau mengabdi kepada dua Tuhan sekaligus. Dan engkau harus mengikuti dia. Mengikuti Yesus adalah panggilannya. Rasanya tidak bisa selesai hari ini. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau engkau telah dipanggilnya, kalau engkau telah memberikan dirimu untuk engkau menjadi pengikut daripada Yesus, firman Tuhan katakan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Maka keputusanmu untuk mengikuti Yesus berarti akan membawa di dalam kehidupanmu hidup di dalam kebenaran. Kalau engkau memutuskan untuk mengikuti Yesus, maka saudara siap untuk apa? Hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran pantas enggak, saudara? Ketika saudara naik mobil, naik motor di jalan, saudara, tahu-tahu ada yang salib saudara, cas, dipecok, bahasanya gitu, ngerti ya, dipecok ya, susah. Pantas enggak, saudara, kalau saudara sebagai pengikut Yesus sudah seperti itu, selalu hati saudara mulai gerak. Awas kawan. Saya ada pengalaman nih. Waktu saya jemput anak-anak sekolah, masih ada bawa baby, ada beberapa anak, ada istri saya, ya, di belakang. Singkat ceritanya gitu, sabu, dipecok sama mobil Pertamina, bawa BBM gede, sabu. Tahu cos penasi. Spontan, sabu ya. Hati saya, awas kon. Saya lupa kalau saya sama istri sama anak-anak, sabu. Darah pojok tengah. Saya kejar ganti, sabu. Wah, tak kejar, tak pecok ganti. Loh, otomatis dia mobil gede. Bingung, sabu, setengah mati dia. Saya lihat sampai habis itu tak becok, dia mungkin naik pitam sekalian, sabu ya. Kejar ganti saya, sabu, kejar. Dipepet gini, saat sampai minggir. Turun orangnya, sabu. Marah. Wah, mukanya merah turun. Keluar. Saya mau keluar, istri saya, udah jangan. Puji Tuhan, Tuhan masih baik, saudara. Ternyata dia ini sudah buat masalah dengan sejak di belakang saya. Jadi singkat cerita itu ada tentara itu yang juga mungkin dipecok dia. Dia berhenti. Saya mau keluar, tidak boleh sama istri. Lalu bapak ini datang, udah pak, gak usah keluar pak, tak urusan ini. Tawarik dia, diajar, cak. Aku konyol, diajar orang lain mengajar. Itu bukan contoh yang bagus tuh, saya ya. Ojo ditiru. Pantas enggak pengikut Yesus seperti itu? Gak pantas. Malu, saudara. Saya cerita ini sebenarnya malu, tapi ya daripada cerita no Febrian, aku tak cerita no aku dewe lah.
pengalaman pribadi. Nggak pantas. Pantas nggak pengikut Yesus? Ya, dengar ya kesaksiannya Pak Hari. Mari khotbah, jalan masuk tol, di tol, diserobot ya, turun, bawa kunci roda, waraan itu. Untung ditaruh belakang. Begitu ketemu ternyata, ini jemaah. Oh, terus aku ini di belakang ini punya ngamuk, nggak jadi ngamuk. Pantas nggak pengikut seperti itu? Kalau Pak Saudari nanti ngelihat sorry baik. Pantas nggak? Nggak pantas. Pengikut Yesus nggak seperti. Pantas nggak pengikut Yesus ketika saudara melihat tonggomu saudara beli TV 54 in, LED 54 in. Wih, saudara mulai iri. Ayolah Pak. Oh, so TV ini kita cuma 24 in, lihat toh. Iku 54 in Pak. Kalau saudara datang ke Pak Roy, saudara kepingin TV ini dipasang list kayak figura foto ini. Sangar. Aku kepingin jadi iri. Ya. Pak Heri itu berkumpul sama Bu Heri. Tunggu kira Pak Koyo tahu nih. Woi gede dikit, oh gak mau kalah. Pantas nggak? Gak pantas belas. Oh serius, itu gak pantas belas. Ngerti saudaraku ya? Satu poinnya udah enteng aku nih. Gak pantas juga pengikut Yesus ketika engkau melihat saudaramu melayani di tempat ini lah. Marcelo melayani karena saudara ya nggih contoh sapa ya Afan lah sing sabar karena ono masalah Afan ambil ono masalah Marcelo melayani Afan mulai munafik opo melayani. Pantas enggak seperti itu? Gak pantas blas Van. Ini hanya contoh. Afan enggak ngono orang itu. Serius kan? Gak ono belas. Lo pantas gak suruh? Ada saudaramu yang mau melayani, saudara mau jatuhkan dia. Gak pantas. Jangan suruh. Dukung mereka. Kalau ada masalah, selesaikan. Jangan buat batu sandungan. Karena ada orang-orang ya. Ada orang-orang tuh yang demikian. Ketika dia mau melayani, saya mau melayani, saya ada masalah. Pak Marcelo itu gak seneng sama saya. Walaupun saya gak ngerti nih, apa yang aku lakukan. Saya gak buat apa-apa, tapi Marcelo gak seneng ya sama aku. Kenapa sih lo? Saudara, ada orang-orang tuh seperti ini. Ketika seperti itu, saya gak berani melayani. Gak usah melayani lah, gak enak. Lo ganjil hatiku, gak enak, terus gak melayani gara-gara disiwak sama Marcelo. Pantas gak seperti itu? Gak pantas. Poin ini minggu depan kita akan bahas lebih lagi. Saudara harus memberikan dukungan semangat sebagai anggota tubuh Kristus, Kristus. Panggilan Tuhan ada padamu. Selanjutnya adalah keputusan Anda. Yang jelas ketika saudara memutuskan untuk mengikuti Yesus, Yesus adalah kebenaran. Dan ketika engkau mengikuti Dia, maka engkau akan hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu juga berarti saudara siap untuk bisa memiliki hati, aku mengampuni dia. Ada yang bersalah sama saudara, nyakiti saudara, sebelum dia datang minta maaf, saudara bisa mengampuni. Aku memaafkanmu. Aku sudah memaafkan. Saudara harus siap. Udah Pak, sekali, 2 kali tak maafkan Pak, 3 kali, 4 kali.
Jangan. Yesus katakan kita harus memaafkan berapa kali? Nah itu saudara tahu. Itu bukan seumur hidup saudara, saudara ya. Dalam satu hari, saudara harus maafkan. Mungkin saudara bisa ingat perbuatannya yang menyakitkan, saudara. Kalau ingat rasanya loro hatimu. Ini saudara harus belajar untuk bisa memaafkan, mengampuni. Tetapi tidak lagi ingat kesalahannya, pelanggarannya. Seperti Yesus mengampuni. Ibrani katakan apa? Bagaimana Tuhan Yesus mengampuni saudara? Tuhan tidak lagi mengingat-ingat kesalahanmu, pelanggaranmu. Amin. Ayo, ikuti Yesus. Kecuali kalau saudara nggak mau mengikuti Yesus. Tapi saya percaya saudara semua di tempat ini mau mengikuti Yesus. Karena kalau saudara nggak mau mengikuti Yesus, saudara nggak akan ada di sini. Mungkin saudara ada di sana. Mojo dewi di sana. Karena saudara ada di sini, saya percaya saudara mau mengikuti Yesus. Yang kedua, mengikuti Yesus adalah proses. Yang pertama tadi apa? Panggilan. Yang kedua adalah proses. Ketika saudara memutuskan mengikuti Yesus, tidak akan secara instan saudara hidup saudara menjadi benar. Ketika saudara mengikuti Yesus, tidak instan. Oh saudaraku, saudaramu, keluargamu, secara instan mereka menjadi orang benar. Karena mengikuti Yesus itu adalah proses. Dan namanya proses butuh waktu. Bisa cepat, bisa panjang. Bahkan bisa seumur hidup. Itu proses. Butuh waktu yang panjang. Saudara suami-suami melihat istrimu, jangan sakit hati, jangan marah sama istrimu. Ketika engkau melihat istrimu gak berubah-berubah. Kok gak berubah-berubah ya? Aku sudah doakan, aku sudah kok gak doa-doa ya? Kok gak doa-doa? Kok gak berubah-berubah? Akhirnya saudara memutuskan hal-hal yang benar. Demikian juga sebaliknya. Para istri yang saudara berdoa kepingin suamimu bisa menjadi imam yang baik. Dengar para suami, istrimu kepingin melihat engkau bisa menjadi imam yang baik, yang bisa membawa istri, anak-anak, keluargamu datang sama Tuhan. Istri berdoa siang malam, pagi petang berdoa untuk suami. Kok gak berubah-berubah ya? Saudara, jangan menjadi ciut hati, jangan menjadi lemah. Nanti doa untuk itu muamuan, kita tak doa gak berubah-berubah, gak sabar-sabar dong. Saudara, mengikuti Yesus ada proses. Untuk berubah itu butuh proses. Tapi ojo jadi alasan ketika saudara gak berubah. Proses pak, gak mau berubah, proses. Harus ada kemauan juga. Saya pernah ngomong sama seseorang, ayo berubahlah. Loh pak, ya aku gak ngerti loh pak, lagunya ono apa? Tuhan Yesus tidak berubah. Saya juga pak gak berubah. Yesus gak berubah, masa aku kan berubah? Ojo dibanding kalian ngono repot sih. Kan Yesus gak berubah. Ada juga yang ngomong gini, saudara. Kon sabar, gak bisa pak. Memang sudah bawaan saya itu begini pak. Orang Sumatera itu mana pak? Orang Timur tuh gini pak. Gak sama dengan orang Boyolali, Solo. Maksudnya dibanding pak. Kalau orang Sumatera yang gini nih pak modelnya pak. Saudara, ketika engkau mengikuti Yesus, engkau harus siap berubah. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Emosi iya, tapi rem.
dalam Yesus. Orang ngomong apa? Istighfar. Istighfar. Eling, ingat bahwa engkau adalah pengikut Yesus. Pertama nggak apa-apa, saudara harus apa? Istighfar. Eling-eling, ngempet-ngempet. Tapi ketika saudara sering melakukannya, maka itu akan menjadi habit yang baru, kebiasaan yang baru. Untuk berubah itu nggak gampang. Tetapi ketika saudara lebih sering melakukannya, itu akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah terbiasa, enak sabu, ampuni enak, memaafkan enak, tidak marah-marah enak, tidak perlu marah-marah. Dibiasakan. Proses itu tidak bicara bahwa nggak berubah nggak. Proses itu berbicara tentang apa sabu? Kita mulai melakukannya sedikit, belajar melakukannya, melatih diri. Oh sabar ya boleh berlatih, nggak langsung sabar. Ya. Pak Kadot sabar sekarang, tapi Bu Dani doanya berapa tahun ini? Mungkin saya sebut-sebut itu hanya contoh-contoh ya. Contoh habis nanti pulang dari sini saya disiwain. Proses. Nah, kalau jalani proses ya saudara jalanilah proses itu. Biasakan dirimu untuk sabar, biasakan dirimu untuk suka memberi, mengampuni. Lama-lama akan menjadi kebiasaan. Yang ikut Adamai yang lebih dari 5 tahun banyak. Saya sejak tahun 2003, sekarang 23 tahunan. Saya kalau pulang naik motor ya, mobil saya kadang-kadang gak ngendeleng dalan, otomatis roh dewi ning ndi lu ana bolonge iki ning ndi ngono ya. Langsung roh dewi. Karena sudah terbiasa. Awal-awal ada lubang bolak-balik jaglong aja tuh, aduh ana lubang, aduh dimarahi. Hati-hati toh, hati-hati. Lu wis hati-hati, kan ngerti, tapi wis kejaglong. Tapi lama-lama sabu ya ngerti dewi. Pertama saya datang Kota Damai. Saya ini datang sebagai kontraktor. Kontrak ke ini, kontrak rono, muter ya sabu. Angsana 5 ini berapa rumah yang sudah tak tempati? Ini sudah kita 4 rumah, 5 rumah, 6 rumah. Yang sana 5 tok sabu. Setahun kadang-kadang pindah. Serius. Pak Kadot tahu nih. Saya ngontrak di sini, pindah, Pak Kadot ganti ngontrak nih gunung. Loh iya serius loh. Pernah di Angsana, pernah di Dadang, muter ya, jadi kontraktor mau ngontrak. Udah tahu nggak? Tahun ini kontrak di sini, lalu tahun depan kontrak di sini. Ketika sudah pindah di sini, pulang lo tahu-tahu, iso balik ke sini, salah. Aku sendorono. Ya, biasa di Angsana sudah berapa tahun tahu-tahu pindah ke Dadap, pulang dari luar menggoe ke Angsana. Loh, aku sudah Dadap, muter balik lagi ke sana. Nah, kalau masih baru bisa loh seperti itu, betul nggak? Masih baru butuh, sekali lalai, salah, ya nggak apa-apa. Itulah proses. Tapi lama-lama, ya saudara saya nggak ke Angsana lagi, langsung ke Dadap. Sudah terbiasa akhirnya. Terbiasa enak, langsung pulang ke sana. Saudaramu, keluargamu, rekan kerjamu, rekan pelayananmu butuh proses untuk berubah. Jadi jangan saudara ciut hati untuk terus membimbing mereka. Bimbinglah mereka. Bimbing mereka, ajar mereka terus. Dengan apa? Dengan baik. Lama-lama mereka akan berubah. Jangan saudara nuturi sekali, 2 kali, 3 kali sancene wane sopo gak iso berubah. Loh, memang anakmu. Jangan putuskan itu. Wah, anak sopo ora iso berdomongi, tuturi, angel dalam tuturane. Sekali dituturi, 2 kali dituturi, 2 kali buat lagi. Nek ngene carane wis mari. Gak usah anak-anak. Jangan gitu, Saudara. Saudara harus tetap mereka bimbing mereka.
suatu saat mereka pasti akan berubah. Mereka akan berubah. Marcelo main drum sekarang bagus, tapi dulu ya nggak seperti ini, saudara. Diajari, ini dulu. Aku ngajari Marcelo, aku gak iso tapi sok iso loh. Karena waktu itu saya ngajari dia. Kok yo aku kok lebih pinter padahal yo belas. Oh, pengajari Marcelo dulu YouTube dhisik. Wong ini. Ngene lho. Salah lho, bukan orang ngene lho. Padahal sing ngajari. Sekarang dia pinter, aku yo tetap belas. Saya ngajari beberapa anak di sini, ngajari musik, ngajari gini. Selanjutnya belajar. Jadi bisa. Butuh waktu. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini dulu. Ya, minggu depan kita akan lanjut lagi. Karena saya ingin sekali kita benar-benar mengerti bagaimana kita menjadi pengikut Yesus. Supaya paling tidak di tahun 2003 ini kita akan sama-sama mengalami Yesus secara pribadi. Amin. Jadilah pengikut Yesus yang benar ya di dalam kehidupanmu. Ya, 2 poin ini saudara boleh terus renungkan dalam kehidupanmu, bahwa mengikut Yesus adalah panggilan, mengikut Yesus itu adalah satu proses. Supaya ini bisa membawa hidupmu, mempengaruhi hidupmu dalam hubunganmu dengan keluargamu, ya suami, istri, orang tua, anak, adik, dengan kakak, rekan-rekan pelayanan. Saudara ingat ini, mengikuti Yesus adalah proses. Tidak ada seseorang yang akan berubah secara instan, tahu-tahu jadi malaikat. Tidak. Butuh waktu, butuh proses, dan proses itu cukup panjang. Jadi butuh kesabaran ya untuk saudara bisa mengubah, melihat perubahan di dalam kehidupan daripada seseorang. Puji nama Tuhan. Kita akan satukan hati, kita berdoa. Saudara siapkan hati untuk bersama-sama hari ini kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Biarlah perjamuan ini boleh mengingatkan di dalam setiap kehidupan saudara akan kasih daripada Tuhan yang sungguh Dia sudah nyatakan di dalam setiap kehidupanmu. Kasih Tuhan Yesus itu luar biasa, saudaraku. Tuhan Yesus tidak melihat bagaimana engkau sudah melakukan hal-hal yang jahat. Tuhan